Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Bersyukur kasih Tuhan yang besar itu tidak pernah berubah buat kita semuanya. Amin. Dan malam hari ini sama-sama kita muji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sama-sama kita nyanyikan walau badai menghadang. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sama-sama kita nyanyikan Bapak Saudara. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Selalu baru setiap hari buat kami. Kasih yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih yang mampu dan sanggup mengubahkan kehidupan kami.
dalam hari ini kami ingin dekat dengan Tuhan. Ingin menikmati pribadi Tuhan lebih lagi. Dan dimanapun kami berada, kami boleh mengalami Tuhan. Kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami boleh menikmati pribadi-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar
besar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami mau datang mendekat kepadamu Tuhan, dalam penyembahan kami bersyukur buat kasih setiamu, Yesus Tuhan. Kau terindah termanis bagi jiwaku, Yesus. Sidia patakanara riaralamu, sidibita karalabalabalabalaba, durabata karalabalabalabalabalabalaba. Kasih-Mu bagiku Tuhan begitu besar. Oh, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Shabata karala bala 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 bala. Hati kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Shabata karala bala 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 bala. Ola pasyande namo. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kami menyembah-Mu, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi bersama, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya berbahagia buat malam hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Dan mari sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk Cool Online malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat malam hari yang indah ini. Kami percaya Tuhan Yesus Kau hadir di tengah kami. Bahkan juga di rumah anak-anak-Mu ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan, yang berkumpul malam hari ini. Sampaikan menjadi isi hati-Mu, kuduskan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Yaitu dalam bulan September ini kita akan, saya diberi tema oleh Bapak Gembala kita, Bapak Ketua Rem 17 kita, yaitu untuk the calling to serve atau panggilan untuk melayani Tuhan. Nah sebelumnya mari kita lihat firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam Roma 1 ayat yang pertama, Roma 1 ayat yang 1, demikian firman Tuhan. Roma 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Amin, saudara. Nah saudara, firman Tuhan mengingatkan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, yang dalam bahasa Yunaninya yaitu diambil dari kata doulos, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi satu kata yang mungkin cukup familiar di antara kita, cukup menjadi kata yang cukup kita kenal. Ya, ada satu camp yaitu doulos camp, di mana kita belajar sesuatu untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, saya mencatat di sini Bapak Ibu Saudara, kata doulos adalah kata dalam bahasa Yunani yang secara harfiah berarti budak atau hamba. Dalam konteks perjanjian baru, doulos sering digunakan untuk menggambarkan orang percaya yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada Kristus, melayani Dia dengan sukarela dan menaati perintahnya. Jadi doulos bisa merujuk pada budak dalam arti sebenarnya, tetapi juga bisa bermakna kiasan, yaitu seseorang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak orang lain, dalam hal ini Kristus. Nah saudara, bicara melayani Tuhan, ya, kita adalah budak-budak. Dalam bahasa Yunani bicara doulos. Nah Tuhan mau untuk kita boleh menyerahkan diri kita, untuk kita boleh melayani Tuhan. Seperti Paulus dikatakan dia menyatakan dirinya adalah hamba Kristus Yesus. Nah saya mau mengingatkan setiap kita, kenapa? Karena dalam pelayanan, ya, Tuhan mau untuk kita menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan, saudara. Nah, satu hal yang kita perlu ingat bahwa kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dipanggil untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Nah, seringkali saudara, kadang-kadang kita bisa miss di sini, kita bisa lupa di sini, tapi malam hari ini saya mau mengingatkan kembali bahwa Tuhan memanggil kita untuk melayani dan bukan dilayani, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, ya, saya diberikan kepercayaan untuk banyak melayani jemaat, ya, sehingga seringkali saya mendapat julukan, ya, satu marga. Maafkan saya Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu seorang Batak, ya. Dan saya bukan orang Batak, tapi saya dapat marga itu Simatupang, saudara. Tapi bukan marga, maafkan saya, tapi itu singkatan siang malam tunggu panggilan, saudara. Artinya bahwa dalam pelayanan saya, ya, saya punya prinsip bahwa handphone saya ini 24 jam sehari, 7 hari seminggu. So artinya kecuali lowbat atau mungkin rusak, saya berusaha untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat yang Tuhan percayakan.
Saudara. Seringkali dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, ya entahkah itu mungkin saya sedang istirahat atau apa gitu, mungkin bisa jam 12 malam, bisa jam 1 malam, jam 2 malam dan seterusnya, ya. Banyak jemaat menghubungi saya, dan dengan anugerah Tuhan, sekali lagi bukan karena dengan kuat gagah saya, saudara, tapi dengan anugerah Tuhan saya belajar untuk melayani Tuhan. Ya, saya siap melayani Tuhan. Walaupun memang saya sering ingatkan jemaat bahwa kami terbatas, kami hamba-hamba Tuhan terbatas, saudara. Ya. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, ya, kita panggil nama Yesus, saudara, Yesus. Maka saya percaya bahwa detik yang sama, saat yang sama Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan saudara saya. Tuhan tahu apa yang saudara saya rasakan dan dia mengerti, bahkan dia Bapa yang peduli buat saudara saya. Tapi di sisi lain sebagai hamba Tuhan, saya memberikan diri saya untuk melayani Tuhan. Dalam banyak hal, ya saudara, dalam hal-hal yang mungkin rasanya sulit. Saya punya prinsip Bapak Ibu Saudara, ya, ketika ada orang yang mungkin tidak bersedia untuk melakukan, saudara, ya, maka saya berusaha untuk melakukannya, saudara. Tidak banyak orang yang mungkin mau melayani sesuatu yang rasanya sulit bahkan, tapi saya bersedia untuk melakukannya, ya. Itu prinsip dalam pelayanan saya. Makanya satu contoh yang sempurna yang saya teladani, saya contohkan, dan saya juga berdoa malam hari ini kita boleh mencontoh atau meneladani satu pribadi yang sama, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan nyawanya, saudara, memberikan hidupnya, ya, untuk mati bagi saudara saya. Ya. Satu hidup, satu nyawa adalah yang pengorbanan yang paling mahal, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada lagi pengorbanan yang lebih besar dari itu, saudara. Ya, nyawa itu yang paling berharga, yang paling bernilai. Itu sebabnya saya mau katakan buat setiap kita, jangan di antara kita yang sekali-kali meragukan kasih Tuhan, sekali-kali tidak mempercaya apa yang sudah Tuhan lakukan buat saudara saya. Ya, kenapa? Karena dia sudah berikan nyawanya, hidupnya buat saudara saya. Dan itu adalah yang paling besar, yang paling bernilai, saudara. Jadi artinya kalau Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya, hidupnya yang paling bernilai, apalagi yang lain, saudara. Apakah bicara kesehatan, apakah bicara berkat Tuhan, apakah bicara mujizat, kebahagiaan dalam keluarga, atau apapun juga yang saudara saya butuhkan, Tuhan pasti sanggup berikan. Dan dia mau berikan buat saudara saya. Dia mau sediakan buat saudara saya. Makanya kembali bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi contoh yang sempurna dalam melayani, ya, dalam melayani kita semua. Tuhan Yesus rela meninggalkan, ya, sorga mulia untuk datang ke dalam dunia. Makanya saya mencatat di sini, saudara, yang pertama, apa yang Tuhan sudah lakukan buat setiap kita. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dan sampai 8. Ya, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Sampai 8, saya akan bacakan buat setiap kita, dikatakan firman Tuhan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Nah, yang pertama saya mencatat di sini yaitu bahwa bicara prinsip pelayanan adalah kita harus mati dalam daging dan hidup oleh roh, saudara. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi kembali dalam Filipi pasal 2 tadi, bahwa Tuhan Yesus sudah menanggalkan dirinya.
Dia sudah mengosongkan dirinya, saudara. Walaupun dia Tuhan, segala Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi berserta isinya. Dia raja di atas segala raja. Dia Allah yang perkasa, Alkitab berkata. Tapi dia mengosongkan dirinya, saudara. Dia meninggalkan kemuliaannya di sorga. Dan menjadi manusia. Bahkan lebih lagi, saudara. Dia memberikan nyawanya, hidupnya tadi. Untuk mati bagi saudara dan saya. Makanya yang menjadi satu prinsip dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pelayan Tuhan. Di mana kita dipanggil untuk melayani, saudara. Tuhan mau untuk kita tidak melayani dengan ego. Ya. Kita tidak lagi melayani dengan kesombongan atau apapun, saudara. Ya. Tuhan Yesus sudah menanggalkan semuanya, sudah mengosongkan dirinya. Dan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, saudara. Tuhan mau kita melayani Tuhan. Mati dalam daging, hidup oleh roh. Sekali lagi. Ya. Kita menanggalkan semua keangkuhan hidup dan sebagainya, saudara. Tapi kita menyatakan Kristus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang pertama. Yang kedua. Ya, yang kedua dalam Kolose pasal 3 ayat 23, Bapak Ibu Saudara. Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan katakan begini. Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, Tuhan mau kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, saudara. Saya mendapat ayat ini ketika masih di Jakarta waktu itu. Ada seorang hamba Tuhan mendoakan saya dan firman Tuhan ini disampaikan buat saya. Dikatakan sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa? Karena mungkin saudara, kita bisa lakukan segala sesuatu untuk manusia. Tapi berapa banyak di antara kita yang ketika kita lakukan buat manusia, dan kita bisa kecewa, saudara. Kenapa? Karena kita ketika orang itu ya tidak memperhatikan, tidak peduli, tidak menghargai apa yang saudara dan saya lakukan, kita bisa menjadi kecewa. Semua di luar ekspektasi kita, saudara. Semua ada di luar apa yang saudara dan saya harapkan. Tapi Alkitab mengingatkan kita, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi artinya kita diminta untuk kita punya integritas. Ada atau tidak ada orang yang memperhatikan saudara dan saya. Tapi kita tetap lakukan yang terbaik, saudara. Kita nggak perlu pujian orang. Kita nggak perlu penghargaan yang orang bisa berikan buat saudara, buat kita, saudara. Tapi saya percaya ketika kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya bahwa Tuhan yang jauh di sana, Tuhan akan melihat saudara dan saya. Apa yang saudara dan saya lakukan, Tuhan akan menghargai kita. Saudara. Tuhan akan memuji kita. Itu sebabnya makanya hal ini penting. Kenapa? Karena Tuhan mau untuk kita lakukan segala sesuatu kembali untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Makanya dua hal ini yang saya catat dan saya mau bagikan buat setiap kita. Yang pertama, kita harus mati dalam daging sekali lagi dan hidup oleh roh. Kita mengosongkan diri kita dan kita melayani Tuhan dalam roh. Yang kedua, kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Upah kita itu dari Tuhan. Upah yang kekal
dari apa yang saudara dan saya lakukan dalam pelayanan kita. Mata kita tertuju kepada Tuhan dan bukan manusia, saudara. Ya. Nah, makanya ya, saya juga mencatat di sini, waktu kita lakukan semua itu, saudara, kita tidak mengharapkan pujian manusia, ada atau tidak ada orang, kita tetap lakukan yang sama, saudara. Maka saya percaya bahwa ini yang akan saudara dan saya alami. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 9, saya mencatat di sini, bicara upah seorang pelayan. Yang pertama, Yohanes pasal 2 ayat 9. Alkitab berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Yang pertama, upah seorang pelayan yang saya catat di sini adalah pelayan-pelayan ya yang melayani dalam perjamuan nikah waktu itu dalam Yohanes pasal 2. Kita tahu ceritanya bagaimana ketika Tuhan Yesus hadir di situ, keluarga mempelai kehabisan anggur, saudara. Singkat cerita, Tuhan Yesus memerintahkan untuk mengisi tempat air itu, tempat anggur itu maksudnya, dengan air biasa, saudara. Buyung-buyung dimasukkan, air dimasukkan sebagai ganti anggur yang habis. Dan Alkitab mencatat, semua orang tidak tahu anggur sudah habis sebenarnya. Tapi yang dicatat di sini, pelayan-pelayan masukkan air itu, saudara, ya, ke dalam belanga-belanga itu mengetahuinya. Karena mereka yang melakukannya, saudara. Mereka memasukkan air biasa dan kemudian mereka mencedok kembali, itu berubah menjadi anggur. Yang kita kenal bahwa itulah mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan, air berubah menjadi anggur, saudara. Jadi menarik di sini bahwa semua orang di pesta itu tidak tahu. Mereka berpikir keluarga mempelai menyediakan anggur sampai akhir, saudara. Dan tidak habis-habisnya. Tapi pelayan-pelayan mengetahui itu, saudara. Jadi pelayan-pelayan itu melihat mujizat itu, air berubah jadi anggur dengan mata kepala sendiri, saudara. Kenapa? Karena mereka yang melakukannya. Mereka mengisi air ke dalam tempayan, kemudian mereka cedok kembali dan air itu sudah berubah menjadi anggur. Hal yang pertama yang sebagai seorang pelayan bisa alami, yaitu mereka melihat sendiri, mereka mengalami sendiri mujizat itu. Saya percaya ini yang Tuhan mau sebagai seorang pelayan Tuhan, yaitu bagaimana kita mengalami sendiri mujizat itu, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya kata orang, ya, bukan lagi yang berkata Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi pelayan-pelayan yang melakukan semuanya itu, saudara. Pelayan-pelayan mengalami sendiri apa yang Tuhan lakukan, saudara. Mujizat, pekerjaan yang luar biasa, yang ajaib, dialami sendiri oleh pelayan. Dan inilah yang Tuhan mau untuk Bapak Ibu Saudara dan saya kita alami. Pelayan melihat mujizat. Dan yang kedua, yang terakhir, Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55, Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 7 ayat ke-55. Saya akan bacakan di sini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Amin, saudara. Stefanus
ya, seorang rasul Tuhan waktu itu yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Singkat cerita dia mengalami aniaya, saudara. Dan yang menarik, yang luar biasa, Stefanus sebelum mati, saudara, ketika dia dirajam, dia dilempari orang dengan batu. Alkitab mencatat Stefanus melihat ke langit, dia menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Dan kalimat yang terakhir dikatakan, dan Yesus, dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang istimewa, saudara. Tapi saya melihat di sini bahwa Stefanus melihat kemuliaan Allah di langit dan dia melihat sendiri Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini menarik, kenapa? Karena kalau kita bandingkan dalam Matius pasal 26 ayat 64, Bapak Ibu Saudara. Matius 26 ayat 64 dikatakan firman Tuhan, Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Stefanus melihat Yesus berdiri, padahal ada beberapa ayat singkatnya dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi yang mana yang benar, saudara? Duduk, Yesus duduk atau Yesus berdiri? Singkatnya saya mau katakan, saya percaya bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah di sorga. Tapi demi dilihat Stefanus, hambanya yang setia, yang memberikan nyawanya untuk Tuhan, Stefanus melihat Yesus yang tadinya duduk, dia berdiri, saudara. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada Stefanus. Kenapa? Karena kalau saudara saya orang biasa, kita lihat pemimpin atau pejabat datang, kita refleks, kita berdiri dan menyambut mereka, saudara. Dan itu biasa. Kita menghormati orang-orang di atas kita, dan itu biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita menyembah Tuhan yang adalah besar, Tuhan yang besar, dan itu biasa. Tapi saudara bisa bayangkan, kalau orang-orang yang penting, orang-orang pejabat itu, mungkin mereka lagi duduk, kemudian datanglah saudara saya orang yang biasa, dan mereka bangkit berdiri, dan mereka menyambut kita. Saya mengatakan itu baru luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan Alkitab jelas mencatat, Stefanus lihat Yesus berdiri, yang tadinya dia duduk di sebelah kanan Allah, kemudian dia bangkit berdiri demi dilihat sekali lagi Stefanus, hambanya yang setia, ya, yang memberikan nyawanya untuk Tuhan dalam pelayanannya. Dan Yesus menghormati Stefanus, saudara. Saya percaya malam hari ini, bukan hanya Stefanus, saya berdoa bukan hanya kepada Stefanus, tapi juga buat setiap saudara saya yang tetap setia, tetap taat, sungguh-sungguh melayani Tuhan sampai pada akhir hidup kita. Tuhan Yesus menghormati kita, saudara. Tuhan Yesus menghargai apapun yang saudara saya lakukan untuk Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya biarlah saya nggak perpanjang firman Tuhan, tapi biar kita boleh menangkap sesuatu. The calling to serve, panggilan untuk melayani, ini berlaku buat saudara saya. Mari kita meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan. Yaitu Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kita boleh mencontoh, meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, sekali lagi kita akan memberikan persembahan. Ada 3 cara untuk kita bisa memberikan persembahan. Yang pertama, kita scan QRIS yang ada, KRIS. Yang kedua, kita bisa transfer melalui nomor rekening yang ada di bawah saudara. Dan yang ketiga, kita bisa memberikan dengan masukkan persembahan kita dalam amplop dan bisa masukkan ke kotak yang sudah disediakan di gereja.
Mari Bapak Ibu Saudara kita akan berdoa. Bapa kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang Kau sudah sampaikan. Sekali lagi hamba sadar firman-Mu singkat dan sederhana. Namun hamba berdoa Tuhan, biar Roh Kudus yang materaikan semuanya. Firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang terus berbicara, nyatakan pribadi-Mu, nyatakan wajah-Mu, memberikan damai sejahtera atas umat-Mu. Anak-anak-Mu dimanapun mereka berada malam hari ini. Terima kasih, bahkan juga sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Dan kami percaya Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu yang sudah memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sekali lagi. Dan sebentar kami akan mengakhiri Cool online malam hari ini. Kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di sorga. Cinta kasih yang sempurna di anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara, buat Cool malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.